Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama kita Bawaslu Mandangan. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Hamdi Agus Sarjana Teknik selaku Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Assalamualaikum, salam sahabat Bawaslu Mandangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga DPRD dalam menjaga demokrasi dan berbasiskan pemilu dan pemilihan. Kita sudah kedatangan tamu yaitu Ketua DPRD yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang membuat sahabat Bawaslu semuanya. Apa sih pekerjaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini? Langsung saja kita tanya kepada Bapak Hamdi Agus. Kita silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita ucapkan terima kasih kepada Bawaslu sudah mengundang kita pada hari ini untuk hadir dalam kegiatan Bawaslu Mandangan. Ini sebuah kehormatan juga rasanya. Ya, terima kasih Pak. Bagi kita untuk ada di sini. Baik, berkaitan dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini tentang tadi apa sih gitu ya, fungsi, tugas dan fungsi dari anggota DPRD. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkhusus pada pasal 149 itu disebutkan ada 3 fungsi dari DPRD Kabupaten dan Kota. Yang pertama adalah fungsi pembentukan perda kabupaten kota, kemudian yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, fungsi yang pertama yang berkaitan dengan fungsi pembentukan perda artinya adalah DPRD bersama dengan pemerintah daerah, apakah itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, itu bersama-sama membuat peraturan daerah. Yang mana peraturan daerah itu adalah sebagai payung hukum nanti dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut. Kegiatan dilaksanakan oleh dinas, oleh OPD-OPD terkait itu semuanya harus ada payung hukumnya, dan itu adalah bermuara kepada peraturan daerah. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi anggaran. Nah, jadi DPRD itu juga fungsinya adalah membahas anggaran bersama dengan pemerintah daerah, apakah itu pemerintah kabupaten maupun kota, membahas anggaran belanja pendapatan daerah. Ya, saya kalau sekarang tahun 2021 ini kita membahas anggaran belanja untuk tahun 2022. Jadi dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pemerintah daerah mengajukan, lalu DPRD membahas bersama, kemudian disahkan. Itu fungsi anggaran. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada DPRD kabupaten kota adalah pengawasan. Nah, barangkali mungkin di sini kita nanti akan banyak berdiskusi gitu ya, diskusi tentang fungsi pengawasan dari DPRD. Pengawasan intinya adalah bagaimana proses perjalanan pemerintah daerah itu berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebentar ini Bapak Ketua DPRD Kota Payakumbuh sudah menjawab ya Pak ya, tentang tugas dan fungsi dari anggota dewan. Baiklah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke topik tentang cara berkomunikasi Pak di dalam sebuah kantor DPRD Kota Payakumbuh ini. Karena pada kemarin ini sempat viral Pak, yang di salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yang pada saat rapat itu ada kursi yang melayang, asbak di atas kepala. Karena di dalam sebuah kantor tersebut kan banyak partai Pak yang kita bawahi, apalagi pada saat ini Bapak kan Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Jadi bagaimana Pak cara membangun komunikasi pada saat rapat tersebut Pak? Terima kasih. Ya, ini memang butuh pengalaman juga. Iya. Sebetulnya memang di DPRD itu
dalam pembahasan pengambilan keputusan itu kan sifatnya kolektif kolegial. Iya. Artinya kolektif kolegial, keputusan itu pertama mau diusahakan diambil secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Ya. Kemudian kalau seandainya musyawarah mufakat itu tidak tercapai, ya tentu kembali ke prinsip demokrasi tadi, suara terbanyak. Iya. Ya. Nah, prinsip suara terbanyak, otomatis itu di situ mengambil suara terbanyak dari seluruh peserta rapat yang hadir. Nah, memang salah satu cara yang kita kembangkan adalah sebelum kita rapat itu kita usahakan ada komunikasi informal dulu. Iya. Sebelum memasuki ke dalam ruangan rapat ya, Pak. Mau ke ruang rapat itu kan jadwal kegiatan itu sudah teragenda sebetulnya. Iya. Ada namanya alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menetapkan jadwal kegiatan DPRD, itu adalah Badan Musyawarah. Badan Musyawarah DPRD. Nah, Badan Musyawarah DPRD ini biasanya sudah menyusun agenda, biasanya seminimal itu untuk satu bulan ke depan. Nah, dia sudah ada 1 bulan ke depan sudah dibikin gitu, bahkan kadang 2 bulan. Nah, disitu kan sudah kita lihat tuh rapat-rapat apa aja yang akan kita Bahas ya, Pak. lalui gitu ya. Iya. Rapat-rapat apa aja yang akan kita bahas. Nah, tentu setelah kita tahu itu apa mungkin pembahasannya, itu kita sudah mulai komunikasi dengan seluruh fraksi-fraksi, dan kita biasa juga sering mengadakan rapat konsultasi fraksi. Jadi kita undang pimpinan fraksi, pimpinan DPRD semua kita undang, pimpinan fraksi kita undang, lalu kita bahas dari situ secara informal. Karena rapat konsultasi pimpinan dan musyawarah fraksi itu bukan melahirkan sebuah keputusan, tapi itulah cara kita untuk ketika rapat resmi itu nanti tidak terlalu menimbulkan gejolak. Agar tidak terjadinya seperti yang di salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat kemarin, apa yang sempat viral itu kan sangat penting tuh, Pak. Tapi itu biasa. Ya, itu biasa. Itu hal yang biasa. Biasa. Pertanyaan selanjutnya ini, Pak. DPRD dan wali kota itu kan setara, Pak. Jika ada pemerintah kota yang melaksanakan kebijakan yang Bapak buat, melakukan kesalahan, itu langkah-langkah hukum apa yang Bapak lakukan ke depannya nanti, Pak? Ya. Baik. Memang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikatakan dengan pemerintahan di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi itu adalah kepala daerah bersama dengan DPRD. Ya. Jadi pemerintahan itu adalah kepala daerah bersama dengan DPRD. Nah, bersama-sama menjalankan pemerintahan daerah sehingga pemerintahan daerah itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kepala daerah diberi wewenang, kemudian juga DPRD diberi wewenang. Nah, memang ada sedikit perbedaan antara DPRD dengan DPR RI. Ya. Kalau kita melihat DPR RI itu dia bukan bagian dari pemerintah. DPR RI bukan bagian dari pemerintahan. Nah, jadi DPR RI itu dia legislatif murni ya, murni legislatif. Tapi kalau DPRD kota, kabupaten, dan provinsi dia bagian dari pemerintahan, bagian pemerintahan. Sehingga DPRD kota, kabupaten, dan provinsi itu dia tetap menginduk di Kemendagri. Nah, jadi tetap menginduk di Kemendagri. Contohnya apa? Contohnya perda-perda yang kita lahirkan itu tetap saja nanti harus diharmonisasi ke tingkat pusat, ke Kemendagri. Nah, kemudian kita diberi wewenang ketika terjadi kesalahan di pemerintah kota. Nah, jadi yang pertama kita ada fungsi pengawasan. Nah, salah satu fungsi tadi seperti kita sampaikan tadi adalah fungsi pengawasan. Kita akan panggil, contohnya misalnya salah satu dinas itu ada melakukan kesalahan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, mungkin direncanakan sesuai dengan protokol yang berlaku, itu kita bisa panggil. Nah, memanggilnya itu bisa nanti lewat alat rekaman dewan.
Yang pertama bisa komisi. Komisi bisa memanggil OPD atau perangkat daerah yang bermitra dengan dia. Contohnya di DPRD itu ada, kalau kita di Payakumbuh itu ada 3 komisi gitu ya. Komisi A itu berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Komisi B itu berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian komisi C itu berkaitan dengan kesehatan, pembangunan dan pendidikan. Nah, ketika ada terjadi misalnya katakanlah aduan dari masyarakat, kemudian ada mungkin yang kita lihat di luar peraturan yang sudah ditetapkan itu, komisi bisa memanggil, jadi memanggil, menanyakan kenapa ini terjadi. Sehingga komisi nanti bisa menekankan harus ada perbaikan, harus ada solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ketika itu tidak terjadi, artinya tetap juga tidak diindahkan, nah DPRD itu bisa membentuk ke tahap selanjutnya itu pansus atau panitia khusus ya. Salah satu kelengkapan dewan yang juga disepakati secara bersama oleh anggota bisa membentuk ketua pansus. Nah, pansus ini biasanya dibentuk kalau ada masalah di pemerintah daerah tersebut, sesuatu yang yang dikatakan masalah yang harus diselidiki, maka pansus bentuklah pansus. Berarti masalah itu sudah berat gitu ya Pak? Nah, masalah yang cukup berat, cukup berat dibentuk pansus. Pansus itu nanti punya wewenang untuk mengetahui lebih dalam, untuk menyelidiki, mengetahui lebih dalam. Nanti pansus akan merekomendasikan ke paripurna DPRD. Jadi hasil kerja pansus nanti akan sampaikan dan merekomendasikan, misalnya direkomendasikan untuk agar OPD bisa contoh misalnya merekomendasikan karena ketidakmampuan mungkin SDM yang duduk sebagai pejabat-pejabat yang ada di OPD tersebut, direkomendasikan untuk diganti misalnya. Nah, jadi kedua nanti rekomendasi dari DPRD. Nah, kalau ada masalah yang lebih berat lagi, bisa ada hak memanggil kepala daerah. Ya. Ada hak interpelasi gitu ya. Nah, itu bisa di hak angket juga, bisa digunakan oleh anggota DPRD ketika memang perjalanan pemerintah daerah itu tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang yang berlaku. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang demokrasi. Untuk menjaga stabilitas demokrasi di Kota Biru ini bagaimana Pak? Ya, maksudnya salah satu peran ya, DPRD gitu ya. Peran DPRD dalam menjaga stabilitas demokrasi Pak. Ya. Kita kembali kepada fungsi DPRD tadi. Salah satu fungsi DPRD itu adalah pengawasan. Pengawasan artinya DPRD diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan demokrasi di daerah tersebut, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, kemudian pasca dilaksanakan pesta demokrasi. Artinya DPRD bisa mengawasi apakah ada masalah-masalah yang serius yang terjadi, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan maupun setelah pasca pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Nah, kemudian di DPRD juga bisa mendukung anggaran. Mendukung anggaran Maksudnya begini, DPRD juga bisa menyetujui dukungan anggaran terhadap proses perencanaan pemilu di daerah tersebut. Nah, misalnya ketika KPU itu mengajukan permintaan penambahan anggaran ke APBD, diajukan ke kepala daerah, dan kepala daerah mengajukan ke DPRD. Demikian juga dengan Bawaslu. Iya. Nah, Bawaslu akan melaksanakan pengawasannya terhadap pelaksanaan pemilu. Nah, bisa juga dengan mekanisme permintaan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Dari
itu semuanya lewat mekanisme persetujuan dari DPRD. Nah, kemudian untuk dalam melakukan pengawasan ini tentu DPRD dalam hal ini dia itu adalah anggota DPRD itu kan produk hasil daripada pesta demokrasi tersebut gitu ya. Jadi anggota-anggota DPRD yang duduk di lembaga DPRD tersebut adalah orang-orang yang terpilih dari daerah pemilihan masing-masing gitu ya. Nah, dan tentu yang juga menjadi salah satu peran dari anggota DPRD adalah bagaimana dia memberikan contoh dan teladan dari proses demokrasi tersebut berjalan dengan sebaik mungkin. Kemudian juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana masyarakat itu bisa melaksanakan demokrasi ini dengan cerdas, menjadi masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi, terutama dalam cerdas memilih. Cerdas dalam memilih. Itu juga menjadi salah satu tugas daripada anggota-anggota DPRD, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu ya lebih cerdas lagi untuk melihat orang-orang yang akan dipilihnya, yang akan menjadi keterwakilan dia kan. Nah, karena orang-orang ini akan mewakili suara rakyat di lembaga DPRD, yang tujuannya DPRD tadi adalah sebagai cek dan balances dari proses pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pembangunan daerah. Mungkin kita melihat fungsi DPRD seperti itu, jadi lebih banyak pada pengawasan agar bagaimana pelaksanaan demokrasi di daerah itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Baik Pak, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan sebuah kebijakan untuk menjadi sebuah keputusan. Itu kalau di kantor DPRD Kota Payakumbuh, untuk membuat kebijakan menjadi sebuah keputusan itu memakan waktu berapa lama dan prosedurnya seperti apa? Ya, mungkin ini lebih korelasinya ke perda kan, seperti peraturan daerah. Peraturan daerah. Kebijakan berupa melahirkan peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu prosedurnya seperti ini. Peraturan daerah itu bisa diusulkan oleh pemerintah kota, ya. Kemudian bisa diusulkan oleh DPRD. Nah, kalau DPRD yang mengusulkan itu namanya peraturan daerah inisiatif DPRD. Nah, perda ini prosedurnya adalah diusulkan dulu oleh kepala daerah ke DPRD. Dari kepala daerah ke DPRD, Pak? Dari kepala daerah ke DPRD. Contoh misalnya untuk mengatur tata ruang atau tata wilayah Kota Payakumbuh, di PUPR gitu ya. Jadi dinas PUPR membutuhkan sebuah perda yang berkaitan yang akan mengatur tata ruang daerah kita, mana daerah perumahan, mana daerah pertanian, misalnya mana daerah industri, kemudian mana daerah-daerah yang akan dijadikan sebagai pusat-pusat wisata, gitu kan. Nah, itu ada produk hasil nanti dari sebuah perda, misalnya perda RT RW tersebut. Jadi mekanismenya adalah kepala daerah mengajukan kepada DPRD berupa nota wali kota berkaitan dengan sebuah peraturan daerah. Kemudian, nanti nota wali kota ini akan dijawab oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Nah, jadi nanti ada jawaban terhadap nota kepala daerah, nota wali kota berkaitan dengan perda yang diusulkan. Nanti seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD akan memberikan jawaban. Misalnya kalau di kita sekarang di DPRD kita ada 7 fraksi, dia akan memberikan jawaban. Nah, apakah dia setuju? Bukan. Pokoknya dia akan menanggapi apa sih urgensinya daripada perda ini diusulkan, gitu. Perda ini diajukan ke DPRD. Apakah ini betul sangat berguna sekali bagi masyarakat kita. Nah, nanti setelah itu wali kota atau kepala daerah jawab lagi.
Oh, berarti panjang ya prosesnya. Panjang lagi prosesnya kan. Jawab lagi. Nah, setelah dijawab, nah nanti baru kemudian DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas ramperda tersebut, rancangan perda tersebut. Nah, bisa ramperda ini bisa dibahas melalui komisi, bisa dibentuk panitia khusus. Nah, kalau setelah dibentuk panitia khusus nanti akan dibahas langsung oleh pansus-pansus yang ada tersebut bersama dengan mitra kerjanya atau OPD-OPD yang akan terkait nanti akan melaksanakan perda tersebut. Contoh tadi kita ke perda RT RW tadi ya, tata ruang tadi. Jadi nanti dengan PU akan dibahas. Pansus akan membahasnya lebih dalam, Lebih perinci lah, lebih rinci, lebih detail, lebih dalam bersama dengan PU. Nah, kemudian setelah itu dibahas secara bersama, kemudian sudah dilihat mungkin kalau ada kekurangan, ada perlu yang diperbaiki dulu gitu ya. Nah, kemudian baru nanti disepakati secara bersama, baru diambil kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD melahirkan perda ini dalam bentuk nota kesepakatan. Kemudian baru ada rapat paripurna terakhir nanti itu rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap perda yang bersangkutan. Biasanya prosesnya itu kalau dari awal sampai akhir itu sebetulnya relatif, tapi biasanya memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Panjang waktunya Pak. 4 bulan. Disesuaikan dengan masa sidang anggota DPRD. Jadi DPRD itu ada 3 kali masa sidang. 3 kali masa sidang. 3 kali masa sidang dan juga 3 kali masa reses. Nah, masa sidang yang pertama itu adalah sejak dia dilantik bulan September, Oktober, November, Desember, ini masa sidang pertama. Nah, masa sidang kedua ada Januari sampai April, kemudian masa sidang ketiga Mei sampai dengan Agustus. Nah, biasanya dalam rentang waktu itulah perda itu diusulkan, dibahas dan disepakati. Waktu calon legislatif itu mencalon Pak, mengampanyekan kepada masyarakat, ke publik banyak, Ya. itu kan seperti biasa kan banyak yang membicarakan janji seperti nanti kalau saya duduk di DPR, saya akan membangun ini, gitu kan, aspal jalan. Itu bagaimana? Jadi fungsi DPRD-nya itu di mana tuh? Ya, itu melekat pada fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Seperti saya sampaikan tadi, Iya. bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi kan ada 3 fungsi: pembentukan perda, Iya. fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Nah, fungsi anggaran itu memang ada hak budgeting oleh anggota DPRD untuk mengusulkan. Emang memiliki hak? Ya, dia memiliki hak untuk mengusulkan di dapil dia, Di dapil dia, di daerah pemilihan Iya. dia. Nah, dia mau ada haknya. Ini tolong nih di daerah ini dia melihat ada aspirasi dari masyarakat, Iya. saluran air, irigasi, mungkin drainase tersumbat apa perlu diperbaiki. Iya. Nah, dia mengusulkan, memang ada haknya. Memang ada hak. Nah, dan itu dikatakan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Iya. Tetapi tentu dengan melalui prosedur yang Tetap. seperti tadi ya Pak ya. Muaranya nanti tetap ke Pemko, Ke Pemko. pelaksanaan ke Pemko. Pelaksanaan mungkin Karena yang Pemko, Pak. yang dikatakan dengan eksekutif itu kan Pemko gitu. Iya. Boleh ketahui sebagai seluruh jajarannya gitu. Iya. Kita mengalirkan saja nih ya Pak ya. Iya. Kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. DPRD Kota Payakumbuh kan merupakan hasil produk pemilu tahun 2019 kemarin ya, Iya, Pak. yang periode sekarang. Ya. Yang periode sekarang gitu ya Pak ya. Dan untuk tahun 2024 nantinya itu kan pemilihan serentak nih Pak. Iya, iya. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita perkuat itu Pak untuk pemilihan ke depan Untuk menyukseskan menyukseskan pemilihan 2024. 2024. Soalnya kan serentak nih Pak. Iya, iya betul. Memang karena aturan besok ya dilahirkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI sudah menetapkan, walaupun sebetulnya undang-undang itu masih rancangan undang-undang itu masih dibahas ya, tapi kalau kita melihat titiknya sudah mulai
fokus bahwa saya akan melaksanakan nanti pemilu serentak pada tahun 2024. Yang pertama adalah pemilu tentang pemilu legislatif dan presiden. Jadi pemilu legislatif dan presiden ini dilaksanakan serentak, yaitu usulan itu adalah pada bulan Maret, April atau Mei. Ini masih perdebatan di tingkat pusat. Pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden secara serentak. Nah, dan di situ juga nanti DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan juga DPD, DPD RI gitu ya, dan presiden. Jadi ada 5 nanti di waktu itu. Nah kemudian sesuai dengan rancangan pemilihan umum ke depan itu juga dilaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024. Sehingga nanti kita akan banyak nanti masa-masa jabatan kepala daerah yang tidak sampai 2024 itu akan di-PLT kan. Nanti pemilihannya serentak dilaksanakan di tahun 2024. Dan itu perkiraan nanti bulan November ya, November 2024. Nah kita melihat apa sih yang perlu kita perkuat nih bagi kita selaku anggota DPRD, kemudian juga mungkin bagi kita masyarakat terhadap pemilu serentak ini. Yang pertama memang sosialisasi harus sampai kepada masyarakat. Artinya kita mengharapkan dengan sosialisasi tersebut partisipasi masyarakat terhadap untuk ikut dalam pemilu tersebut itu menjadi tinggi. Tinggi. Artinya partisipasi masyarakat menyadari tentang arti penting suara yang ada dengan dia ini. Satu suara itu sangat menentukan. Nah, sehingga dia betul-betul nanti ikut partisipasi dalam pemilihan tersebut dan akan menentukan nasibnya nanti. Nah, jadi itu yang perlu kita perkuat barangkali menurut saya, sosialisasi terhadap masyarakat jauh-jauh hari. Bahwasanya kita akan melaksanakan pemilu serentak, ada 2 waktu. Yang pertama adalah pileg presiden, kemudian yang kedua adalah kepala daerah, memilih bupati, wali kota dan gubernur. Nah kemudian tentu yang perlu kita perkuat juga adalah sistem kepemiluan itu sendiri. Jadi tentu ini bagaimana kita memperkuat KPU gitu kan, memperkuat juga lembaga-lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu atau lembaga-lembaga pengawasan pemilu yang independen yang lain. Perlu kita perkuat juga, dan dukungan anggaran juga sangat penting juga barangkali terhadap pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak ini. Contohnya bagaimana mungkin mengaplikasikan teknologi mungkin. Kalau sudah mungkin di masyarakat kita besok memilih pakai Android saja gitu ya. Dari rumah Pak. Dari rumah nggak perlu datang ke TPS ya. Seperti yang sudah dilaksanakan di negara-negara maju. Kalau itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan. Terima kasih Pak atas jawaban yang sebentar ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, mungkin kita minta dulu kepada Bapak Ketua untuk memberikan saran lah gitu ya Pak ya, untuk demokrasi ke depannya itu bagaimana sih demokrasi yang indah, damai. Walaupun di Kota Payakumbuh ini kita sudah melaksanakan dengan tenang, damai ya Pak. Mungkin untuk damai-damai ya. Ya, mungkin untuk mempertahankan mungkin ini Pak, saran ke depan ya Pak. Ya, menurut saya sih tentu semua elemen masyarakat ya, harus mengambil peran ya. DPRD juga mengambil peran dengan peran pengawasannya dalam pelaksanaan proses demokrasi, baik di demokrasi sendiri yang terjadi di DPRD itu sendiri. Ya. Bagaimana anggota DPRD juga mencontohkan, memberikan teladan kepada masyarakat bagaimana berdemokrasi yang baik. Itu kan nanti akan terlihat dari proses rapat-rapat yang dilaksanakan di lembaga DPRD tersebut. Kemudian tentu kita bersaran juga
sama-sama kita memperkuat para penyelenggara pemilu. Iya. Tentu ini dari KPU sebagai leading sektornya, KPU provinsi, KPU daerah, kemudian juga PPK, sampai nanti ke tingkat PPS, tingkat bawah, tingkat di TPS gitu. Bagaimana melahirkan SDM para penyelenggara pemilu itu yang betul-betul dia mampu dan profesional dalam melaksanakan dalam proses penyelenggaraan nanti pemilu di TPS tersebut. Nah, tentu juga kita memberikan dukungan kepada lembaga pengawasan, Bawaslu, kemudian ataupun lembaga lain yang bersifat independen yang senantiasa melakukan pengawasan pelaksanaan proses pemilu itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tentu juga kita DPRD seandainya memang dibutuhkan dukungan anggaran dari APBD, nah itu bisa juga DPRD memberikan sokongan kepada pemerintah daerah kalau mau dibutuhkan ya silakan diajukan. Tapi biasanya memang kalau udah proses pemilu itu anggarannya sudah ada, sudah ada biasanya dari APBN. Mungkin proses pengawasan, jalannya keamanan barangkali mungkin nah itu mungkin yang dikoordinasikan. Jadi pada intinya kita sangat mengimbau dan tentu semua pelaksanaan demokrasi itu jadi baik tentu tergantung kepada kita semua pihak, masyarakat yang akan memilih, kemudian para peserta maksudnya para partai itu sendiri, partai politik itu sendiri, dan caleg-caleg itu sendiri, itu harus semakin semakin matang dewasa dalam berpikir, ikut terjun dalam dunia politik itu sendiri. Barangkali itu yang kita lihat saran-saran memberikan. Karena kita sudah berpengalaman di pemilu tahun 2019 ya Pak ya. Terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mungkin itulah bincang-bincang kita hari ini ya Pak. Mungkin dengan berbincang-bincang dengan waktu yang sedikit ini bisa memberikan rasa tanya-tanya yang ada di pikiran sahabat Bawaslu dimanapun berada. Demikianlah acara kita hari ini dengan channel Bawaslu Kota Payakumbuh dengan tema Bawaslu Pemandangan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak atas kedatangannya ke kantor Bawaslu Kota Payakumbuh. Sama kita juga terima kasih sudah diundang dalam kegiatan Bawaslu Pemandangan. Baiklah sahabat Bawaslu semuanya, demikianlah acara kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.